Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa semua kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini tidak dalam keadaan baik, atau mungkin kurang baik, atau malah mungkin sama sekali tidak baik, bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberkati kita, tetapi berkat Tuhan itu berbeda-beda bagi setiap orang, dan berkatnya itu bergantung kepada kekuatan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, percayalah paling tidak ini adalah keadaan yang terbaik bagi kita, karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan mengizinkan itu sedang terjadi, saya percaya kita tetap ada di dalam pengawasan Tuhan, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan melalui semua kejadian yang terjadi itu, Tuhan sedang mempunyai maksud dan tujuan bagi setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Bahkan ketika Tuhan sedang membebani kita. Tema kali ini saya beri judul, Ketika Tuhan Membebani. Apa yang Tuhan bebani bagi kita, dan mengapa Tuhan membebani hidup kita? Kita akan membahasnya lebih lanjut, dan sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau memohon tuntunan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami, apapun itu dan bagaimanapun itu. Karena kami percaya, apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk, Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kami. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bisa mempercayai Engkau, Tuhan, dengan sepenuh hati kami. Sekalipun di saat kami sedang tidak bisa memahami apa yang sedang Engkau buat, apa yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam persekutuan singkat kami, renungan singkat kami pada saat ini, Tuhan. Berbicaralah, tegur kami, ajar kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Keluaran 3, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama sampai ke-14. Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Di dalam ayat yang ke-10 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara Tuhan mempersiapkan seseorang untuk melakukan tugas yang besar? Meskipun masing-masing orang akan selalu masuk dalam masa persiapan yang berbeda-beda, namun tetap pada prinsipnya adalah sama, yaitu semakin besar tugas yang diberikan kepada seseorang, maka akan semakin berat juga masa persiapan yang harus dijalaninya. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa sungguh merupakan suatu tugas yang amat besar. Sebab ia harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lalu bagaimana dengan persiapan Musa yang harus menjalani persiapan itu sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? Jawabannya adalah 40 tahun di padang Midian. Tugas yang Tuhan berikan kepada Yusuf juga sangat besar. Sebab ia diutus Tuhan untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Yusuf harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? Jawabannya adalah 13 tahun menjadi budak dan dipenjara. Tugas yang Tuhan berikan kepada Daud juga sangat luar biasa. Sebab ia dipersiapkan Tuhan sebagai raja atas seluruh Israel. Lalu bagaimana dengan persiapan yang Daud harus jalani sebelum ia melakukan tugas besarnya itu? Jawabannya adalah bertahun-tahun menggembalakan kambing domba dan bertahun-tahun mengalami proses yang penuh dengan penderitaan. Begitu juga dengan hal seorang atlet, Bapak Ibu Saudara. Ketika diberi tugas untuk mewakili negara di ajang pertandingan bergengsi kelas dunia, pastinya mereka akan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar bisa membawa kemenangan dan mengharumkan nama bangsanya. Untuk itu, atlet tersebut harus masuk masa karantina, di mana mereka akan mengalami tempaan dan disiplin yang luar biasa. Semakin besar event yang harus ia ikuti, semakin besar juga latihan dan tempaan yang diterimanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa berat, bahkan mungkin kita merasa bahwa masalah yang kita sedang hadapi sudah berada di ambang batas kekuatan kita sebagai manusia, maka ingatlah prinsip tersebut di atas.
bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah tugas yang besar. Sebab itu, Ia juga sedang memproses kita sebanding dengan tugas yang akan kita terima nanti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan lemah. Jangan putus asa. Apalagi untuk menyerah kalah. Di saat kita harus mengalami sejumlah penderitaan di masa persiapan ini. Sebaliknya, mari jalani masa persiapan ini dengan sungguh-sungguh. Dan pastikan kita harus lulus di masa persiapan ini. Hari ini mungkin kita belum tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Namun yakinlah bahwa Ia sedang mempersiapkan kita untuk hal-hal besar. Jadi, jika kita sedang mengalami hal-hal yang berat saat ini, yakinlah bahwa Tuhan sedang membuat persiapan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang harus ku lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami segala yang terjadi, sebab tidak akan pernah terselami jalan Tuhan, pikiran Tuhan dalam kehidupan kita ini. Seperti tingginya langit, demikian tingginya jalan, pikiran, dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Jadi Dia tidak menuntut kita untuk memahami semuanya. Dan jangan menuntut Tuhan untuk kita memperoleh setiap jawaban agar kita dapat memahami segalanya. Yang Tuhan minta hanya ketaatan, kesetiaan, dan kepercayaan. Bahwa ketika tangan Tuhan sedang membawa kita masuk dalam masa persiapan, seberapapun beratnya persiapan itu, percaya bahwa ujung-ujungnya kita akan tinggal di dalam kemuliaan-Nya. Jadi mari sekali lagi kita berdoa lewat pujian ini. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku
lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan, tuntun kami di jalan-Mu. Ini tangan kami, pegang tangan kami, bawa kami berjalan bersama-Mu. Tuhan, hinaraboina, hiralabayarabashik hinarabon, selamanya. Tuhan pemilik dan pemelihara hidup kami, Engkau yang telah memulai segala sesuatu dengan begitu baik dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah bekerja separuh jalan. Engkau pasti akan melanjutkan karya-Mu atas hidup kami hari ini dan seterusnya. Engkau yang telah merancangkan segala sesuatu dengan rancangan-Mu yang begitu sempurna. Kami percaya tidak akan ada satupun dari rancangan-Mu atas hidup kami yang bisa gagal. Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami percaya itu terjadi di segala musim dalam hidup kami, melewati segala keadaan. Engkau yang telah berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kami percaya Engkau tidak akan lalai untuk menepati segala jalan janji-janji-Mu, Tuhan. Itu sebabnya bantu kami hari ini untuk lebih mempercayai-Mu dari hari kemarin. Bantu kami hari ini untuk berani melihat ke masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Bantu kami untuk selalu memandang-Mu di segala jalan hidup kami. Karena kami yakin ketika Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, Engkau memberi kami kasih karunia dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Ketika Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai kami, apalagi yang dapat kami minta daripada-Mu? Sebab di dalam penyertaan-Mu kami memperoleh segalanya. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang berterima kasih sama-sama kita katakan amin.